Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muspadibah dari kelas 02, perwakilan dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sinta S dari kelas 02, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah, kesalahan pemakaian kata atau kesalahan kalimat. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah, yang dimana bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ilmiah ini tidak selalu benar dan baku. Banyak kesalahan yang sering muncul dalam tulisan ilmiah. Ketika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai persoalan atau masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 2008, problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Berdasarkan definisi kedua istilah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang tengah mendapatkan problem atau masalah berarti sesuatu tersebut memerlukan pemecahan. Dalam hal ini, permasalahan tersebut sedang menggenjala pada bahasa Indonesia. Dengan demikian, permasalahan yang terdapat pada dalam bahasa Indonesia tersebut perlu mendapatkan solusi atau pemecahan. Problematika atau permasalahan yang terdapat pada bahasa Indonesia terjadi pada berbagai level kebahasaan. Misalnya, problematika dalam tataran fonologi, tataran morfologi, tataran sintaksis, tataran semantik, dan tataran penerapan EYD. Sehingga dalam penelitian ini, problematika yang diamati terjadi pada ragam bahasa tulisan baik dalam konteks formal maupun non-formal. Problematika berbahasa Indonesia dalam beberapa tataran. 1. Tataran fonologi dapat terjadi baik pada penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan, yang dimana problematika dalam tataran fonologi meliputi perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem yang dikutip oleh Setiawati pada tahun 2010. Kedua, tataran morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap golongan dari arti kata yang dikutip oleh Ramlan pada tahun 2001. Problematika di dalam tataran morfologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis yang dapat dikelompokkan menjadi kelompok afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk. Ketiga adalah tataran sintaksis atau yang sering disebut kalimat, adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, sebagaimana kesalahan berbahasa pada bidang-bidang yang lain. Penyebab kesalahan dalam bidang sintaksis pun beragam. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis dijelaskan oleh Tarigan dan Sulistianingsih, yaitu pengaruh bahasa ibu, lingkungan kebiasaan, dan kesadaran penutur bahasa itu sendiri. Yang keempat, tataran semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal sebagaimana yang disebutkan, yaitu tidak dapat menjelaskan makna yang dimaksud pembicara atau penulis, tidak dapat menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, tidak dapat menyebutkan sinonim dan antonim kata yang memang pasangannya. Yang kelima, selain dalam beberapa aspek kebahasaan di atas, problematika berbahasa juga berpotensi terjadi dalam hal penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan, huruf, serta penggunaan tanda baca. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD pada ragam tulis terdiri dari beberapa hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Ketiga adalah tataran sintaksis atau yang sering disebut kalimat, adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan
yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, sebagaimana kesalahan berbahasa pada bidang-bidang yang lain. Penyebab kesalahan dalam bidang sintaksis pun beragam. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis dijelaskan oleh Tarigan dan Sulistianingsih, yaitu pengaruh bahasa ibu, lingkungan kebiasaan, dan kesadaran penutur bahasa itu sendiri. Yang keempat, tataran semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal sebagaimana yang disebutkan, yaitu tidak dapat menjelaskan makna yang dimaksud pembicara atau penulis, tidak dapat menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, tidak dapat menyebutkan sinonim dan antonim kata yang memang pasangannya. Yang kelima, selain dalam beberapa aspek kebahasaan di atas, problematika berbahasa juga berpotensi terjadi dalam hal penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan, huruf, serta penggunaan tanda baca. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD pada ragam tulis terdiri dari beberapa hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. C. Problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah. 1. Kesalahan penulisan huruf dan penggunaan tanda baca. Kesalahan penggunaan huruf kapital tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak dipakainya huruf kapital sebagai huruf pertama pada penulisan judul karangan. Yang kedua, tidak dipakainya huruf kapital pada penulisan awal kalimat. Sementara kesalahan penggunaan tanda baca yaitu kesalahan penggunaan tanda titik, kesalahan penggunaan tanda koma, dan kesalahan penggunaan tanda penghubung. Yang kedua, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata dalam karya ilmiah. Kesalahan dalam pilihan kata terdiri atas dua unsur, yaitu pembentukan kata dan pemilihan kata. Yang ketiga, kesalahan penyusunan kalimat dalam karya ilmiah. Yang keempat, hambatan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah, hambatan kebahasaan, dan hambatan non-kebahasaan. Sekian dari kami dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.